Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria dari Novel. Katanya izin nanya Min, ngedit pakai HP atau PC? Dua-duanya bisa ya guys. Dari Arman Aceh, semangat terus Min. Siap, makasih banyak ya abangku. Dari Moka Masar, gas terus Min. Salam dari Purbalingga Jateng ya. Wah, makasih banyak ya guys. Semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Amin. Yuk langsung saja pada video terbaru. Di bagian utara negara kuno angin api, berdiri megah kota Yinju, salah satu kota terpenting di wilayah Beiju. Bentengnya menjulang laksana gunung, tembok-temboknya berlapis cahaya formasi kuno, dan pasukan yang berjaga di sana sanggup mengguncang negara tetangga hanya dengan satu komando. Di sebuah kedai sederhana di lantai 2, seorang pria berambut perak duduk tenang sambil menyesap anggur. Wajahnya tampak biasa, tapi sorot matanya menyimpan kedalaman waktu yang tak terukur. Dialah leluhur Origin, wakil jenderal pasukan pertahanan kota Yinju. Pelayan kedai yang membawakan hidangan hampir tak berani mengangkat kepala. Dia berkata, "Tuan, silahkan nikmati hidangannya," katanya dengan suara penuh hormat. Leluhur Origin hanya mengangguk ringan, lalu menatap keluar jendela. Menurut perhitungan Lauhe, pelayannya seharusnya tiba hari ini, gumamnya lirih. Tiba-tiba langit bergetar, suara boom mengguncang udara, diikuti dengan aura mengerikan yang mampu menyapu seluruh kota. Leluhur Origin mendongak. Dari arah gerbang kota, seorang pemuda menunggangi ular bersayap raksasa melesat di udara. Binatang itu jelas bukan makhluk biasa. Ia adalah eksistensi dari alam kekacauan primal, dijinakan dengan rahasia besar. Itu putra kedua komandan Garnisium, Jenderal Yumuda, ucap leluhur Origin pelan sambil tersenyum getir. Benar-benar pemuda paling bandel di kota Yinju. Pemuda itu tertawa lepas. "Paman Han, cepatlah, aku harus segera memperlihatkan piala ini pada ayah." Ular raksasa yang ditungganginya menjawab dengan suara telepati rendah dan patuh. "Tuan muda, jangan cemas, ayah Anda baru saja keluar dari pertapaan." Orang-orang di jalan menunduk, sebagian berbisik penuh iri. Binatang eksotis tingkat kekacauan primal hanya jadi tunggangan. Hanya putra pejabat tamu saja yang bisa seperti ini. Bagaimana dengan keluarga inti kekaisaran? Leluhur Origin meneguk anggurnya. Dalam hati ia bergumam, Lauhe kini sudah menjadi pejabat tamu negara kuno angin api. Sumber daya yang ia miliki tak kalah dari komandan Garnisium sendiri. Saat sorak-sorai rakyat memudar, langkah berat terdengar di lantai bawah. Sesosok tubuh tinggi besar dengan wajah lugas masuk ke kedai tanpa banyak bicara. Dialah Morosa, makhluk dari alam kekacauan primal, pelayan setia Loveng. Leluhur Origin menoleh, matanya berkilat. "Kamu, apakah Losa?" Morosa menunduk hormat. "Benar, aku datang atas perintah Tuan Lauhe." Leluhur Origin tersenyum tipis. "Jadi, saatnya telah tiba. Kita akan segera meninggalkan kota Yinju," kata Morosa lirih. "Apakah tanpa berkoordinasi dengan pasukan pertahanan kota?" Leluhur Origin menatap tajam. "Semakin sedikit yang tahu, semakin baik. Semua serah terima sudah diatur. Yang kita perlukan hanyalah bergerak cepat dan diam-diam." Leluhur Origin terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Lauhe memang selalu penuh rencana. Ia bangkit berdiri, mantel abu-abunya berkibar. "Baiklah, aku sudah siap." Morosa mengangkat tangannya, cahaya spasial berkilau, dan seketika sosok leluhur Origin lenyap masuk ke dalam harta rahasia spasial. Di waktu yang sama, di kediaman komandan Garnisium, sang jenderal baru saja tertawa bersama putranya ketika sepotong pesan rahasia masuk ke dalam tokennya. Keningnya langsung berkerut.
Markuis tingkat pertama dari klan kekaisaran mengajukan perintah pemindahan hanya untuk seorang wakil komandan kecil bernama leluhur Origin. Ia mendengus pelan. Markuis Chuyu benar-benar penuh rahasia. Seorang bawahan melapor gugup. Tuan, token wakil komandan Origin tidak dapat dilacak. Sepertinya ia sudah meninggalkan kota. Tatapan sang komandan mengeras. Origin ini, identitasnya pasti luar biasa. Baiklah, jika Markuis tingkat pertama yang turun tangan, bahkan aku pun tidak punya hak untuk menghalangi. 5 hari kemudian, di ibu kota Chu, dalam heningnya rumah Gua Lofeng, cahaya teleportasi bergetar, Morosa muncul, dan dari harta spasialnya keluar sosok leluhur Origin mengenakan jubah abu-abu sederhana. Tuan, kata Morosa menunduk. Misi selesai dengan sangat lancar. Lofeng segera melangkah maju. Senyum tenang menghiasi wajahnya. Dia dan leluhur Origin saling menatap seolah waktu panjang perpisahan telah terbayar dengan satu pertemuan ini. Baiklah, ujar Lofeng. Kau ikut aku. Ada sesuatu yang harus kau lihat. Mereka melangkah masuk ke dalam lapisan rahasia menara bintang. Cahaya redup terbuka, memperlihatkan lautan harta, seperti kitab suci, pil langka, artefak langit bumi, hingga senjata rahasia yang berkilau aura primordial. Mata Origin terbelalak. Lofeng tersenyum. Ini hasil rampasan dari sekte bayangan hati. Bagi mereka mungkin hanya koleksi, tapi bagimu ini jalan menuju kemajuan. Origin menarik napas panjang. Dulu aku mati-matian mengumpulkan poin prestasi hanya untuk menukar satu kitab warisan. Sekarang di hadapanku seperti gunung yang tak habis dipanjat. Harta karun ini tak ada artinya dibandingkan masa depan ras manusia, kata Lofeng tenang. Ambillah, pelajari perlahan. Saat waktunya tiba, semua ini hanya batu loncatan. Origin mengepalkan tangannya, matanya dipenuhi semangat. Baiklah, aku tidak akan mengecewakanmu, Lauhe. Lofeng menepuk pundaknya. Berlatihlah dengan tenang. Jalan kita masih panjang dan badai yang lebih besar sedang menunggu. Waktu berlalu. Lofeng berdiri di atas punggung sebuah binatang terbang raksasa yang tubuhnya terbuat dari logam hitam berkilau. Ini hadiah khusus dari Markuis Chuyu. Matanya menatap jauh ke arah timur, kemana provinsi kekacauan primal King Chong berada. Di sampingnya, leluhur Origin membuka mulut. Saudara Lauhe, kau benar-benar menerima tugas ini. Bukankah kau sendiri yang berkata ingin menghindari masalah? Menelusuri jejak bajak laut kekacauan bukanlah urusan ringan. Lofeng tersenyum tipis. Matanya tenang namun mengandung ketajaman. Benar, aku ingin menenangkan diri, tapi 10.000 poin prestasi dalam satu misi singkat itu kesempatan langka. Lagi pula, semakin cepat aku mengumpulkan prestasi, semakin cepat pula jalanku terbuka untuk memahami warisan Dao Agung kehidupan. Leluhur Origin terdiam sesaat, lalu meneguk ramuan sisa yang masih berkilau samar di dalam kendi batu gio. Aku hanya khawatir kau terlalu cepat menaruh beban di pundakmu. Dunia ini luas dan banyak hal tersembunyi lebih berbahaya dari yang terlihat. Justru karena itulah aku ingin melihatnya, jawab Lofeng datar. Warisan yang kuterima memberitahu bahwa setiap bentuk kehidupan menyimpan rahasia tak terbatas. Barangkali melalui misi ini aku bisa menemukan sesuatu yang berkaitan dengan bencana pertama. Bayangan kota-kota kuno mulai tampak jauh di depan mereka, dilingkupi formasi pelindung yang berkilau samar. Beberapa saat kemudian, sebuah cahaya menyala dari perintah tamu Lofeng. Suara berat milik Markuis Chuyu bergema. Saudara Lauhe, aku sudah mengirimkan peta detail. Ingat, yang paling penting bukanlah menghancurkan musuh, melainkan melacak identitasnya. Begitu identitas mereka terbongkar, seluruh negara kuno angin api akan bergerak. Jangan ceroboh. Dimengerti, jawab Lofeng singkat. Suara Markuis Chuyu terdengar lebih pelan, seolah penuh makna. Dan ingat, hati-hati dengan bayangan negara kuno guntur. Ada kabar beberapa raja dewa mereka juga menaruh minat pada esensi batu lengkung surgawi. Jangan sampai terjebak permainan mereka.
Lalu sambungan terputus. Lo Feng memejamkan mata sejenak, merenung, lalu Origin menghela napas berat. Negara kuno guntur, mereka memang selalu rakus. Kita akan lihat, kata Lo Feng lirih, membuka mata yang berkilau seperti bintang. Jika benar mereka terlibat, maka ini bukan sekedar misi prestasi. Mungkin ini adalah kesempatan untuk menyikap rahasia yang jauh lebih besar. Beberapa hari perjalanan melintasi kekacauan purba, mereka akhirnya tiba di langit kota Lengkung. Kota itu tidak sebesar ibu kota Chu, tapi temboknya menjulang seperti naga batu yang tidur, membentang hingga ke cakrawala. Namun berbeda dengan megahnya tembok, suasana di dalamnya suram, pasar sepi, jalanan berdebu, dan aroma darah samar masih tertinggal di udara. Seorang pria tua berjubah hitam menyambut mereka di gerbang utama. Tubuhnya ramping, rambutnya sudah memutih, tapi auranya seperti gunung purba, mantap dan menekan. Salam hormat, Inspektur Tamu Lauhe, ucapnya sambil membungkuk. Bangunlah, Lo Feng mengangkat tangan ringan. Apakah kau pemimpin kota ini? Benar, hamba bernama Yun King, wali kota Lengkung Langit. Lo Feng melirik sekilas. Meski Yun King hanya seorang dewa sejati abadi, namun tatapan matanya menyiratkan pengalaman panjang menghadapi kehidupan dan kematian. Ceritakan semuanya, perintah Lo Feng. Yun King menarik napas panjang, suaranya berat. 3 era lalu, produksi esensi batu lengkung surgawi mulai menurun drastis. Awalnya kami mengira itu hanya karena tambang melemah, tapi tak lama kemudian para penambang mulai mati satu persatu. Tidak wajar, bukan karena runtuhan atau kecelakaan, melainkan tubuh mereka mengering seperti jiwa mereka dihisap habis. Leluhur Origin menatap tajam. Dihisap habis kedengarannya seperti ada sesuatu yang menguasai spiritualitas mereka. Itu benar, kata Yun King, dan tak hanya penambang biasa, bahkan beberapa dewa sejati yang kami tugaskan untuk menjaga tambang ikut tewas. Tubuh mereka berubah abu, roh mereka lenyap. Lo Feng terdiam. Dalam hatinya, ingatan akan warisan Dao kehidupan muncul, memodifikasi struktur kehidupan, meningkatkan spiritualitas, mencuri jiwa dan kesadaran. Ada kemungkinan ini bukan sekedar penambangan gelap, gumam Lo Feng pelan. Apa maksud saudara Lauhe? Leluhur Origin menoleh. Entitas yang kita cari mungkin sedang melakukan eksperimen, menggunakan para penambang sebagai bahan untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sunyi menyelimuti tempat itu, bahkan angin yang berhembus dari jurang tambang terdengar seperti bisikan arwah. Lo Feng menatap jauh ke arah pegunungan tempat tambang berada. Cahaya matanya semakin tajam. Yun King, siapkan peta lengkap tambang. Malam ini aku akan turun sendiri. Yun King membungkuk dalam-dalam. Baik, Inspektur Tamu. Leluhur Origin tersenyum getir. Kamu benar-benar tidak bisa beristirahat, Lauhe. Tapi baiklah, aku ikut bersamamu. Jika benar ada kekuatan kekacauan primal yang bersembunyi di sini, setidaknya kita tidak akan mati sendirian. Lo Feng menoleh, matanya berkilau seperti pedang. Kita tidak akan mati di sini. Justru kita akan menemukan siapa yang berani bermain dengan spiritualitas kehidupan di wilayah negara kuno angin api. Di negara kuno angin api, provinsi kekacauan King Chong, terbentang sebuah kawasan legendaris yang disebut wilayah pertambangan tekukan surgawi. Kawasan itu dijaga oleh formasi raksasa, sebuah benteng tak terlihat yang tidak hanya melindungi, tetapi juga menyerap kekuatan langit dan bumi untuk memelihara harta yang tak ternilai, yaitu esensi batu tekukan surgawi. Di kejauhan, benang tipis menembus kehampaan, berkilau seperti jalur bintang. Benang itu berputar sekali di udara kosong, lalu bertransformasi menjadi sosok lelaki berpakaian hitam. Itu Lo Feng yang datang menembus ruang dari ibu kota Chu. Hanya dalam 1 jam lebih sedikit, aku sudah tiba dari ibu kota Chu ke sini. Lo Feng berdiri di atas gurun yang tandus, matanya menatap megahnya kawasan tambang yang seakan tak berujung. Senyum puas terukir di wajahnya.
Teknik transformasi terowongan memang semakin luar biasa setelah spiritualitas kehidupanku meningkat. Kecepatannya jauh melampaui dugaanku. Ia menatap bentangan tambang yang luas yang dilingkupi formasi besar 800 miliar kilometer, jauh lebih besar dari kota Huyang. Dengan formasi sebesar ini, tidak mungkin pencurian terjadi tanpa keterampilan yang luar biasa. Bahkan Komandan Jarnisium Tianchu sendiri tidak dapat menemukan pelakunya. Lo Fong menarik napas panjang. Baiklah, mari kita mulai. Tubuhnya seketika berubah. Aliran perak yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, menyatu dengan bumi dan langit, menyebar sejauh mata yang bisa menjangkau. Benang-benang halus itu menjalin diri menjadi sebuah jaring surgawi galaksi, melingkupi seluruh kawasan tambang. Sempurna. Jaring ini akan menangkap setiap penyusup yang berani mencuri. Di kedalaman tambang, kelompok penambang tengah bergegas. Jalur bawah tanah itu gelap, sunyi dan penuh aura berbahaya. Area Wind Nedershaven, salah satu penambang berbisik dengan wajah pucat. Ku dengar tim terakhir yang masuk semuanya mati di sana. Jangan omong kosong, sahut ketua tim berusaha menenangkan. Kalau kita gugup, kita akan mati lebih cepat. Fokus bekerja. Ingat, kita di bawah pengawasan formasi. Tidak ada yang boleh lengah. Yang lain menghela nafas berat. Tapi akhir-akhir ini banyak dewa sejati yang gugur, bahkan yang abadi pun tak selamat. Apa kita punya harapan? Semoga saja kita beruntung kali ini, bisik yang lain, meski matanya tak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Mereka mulai menghancurkan dinding batu dengan harta karun rahasia. Cahaya dari teknik rahasia menyinari jalan purba itu, memantulkan bayangan gelisah mereka di dinding-dinding tambang. Setiap bongkahan batu dihancurkan, lalu disaring, berharap mendapatkan partikel kecil berkilau, yaitu esensi batu tekukan surgawi. Namun, ketika mereka sibuk bekerja, bayangan besar merembes keluar dari bebatuan, seperti kabut hitam yang mengalir diam-diam. Ia merayap perlahan menelan partikel berharga itu, menyerap dengan rakus namun selektif. Salah seorang penambang berteriak, "Ini tidak bagus, ada sesuatu di sini. Siapkan token transmisi, panggil bantuan," bentak ketua tim dengan panik. Namun sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, kabut itu meluap, mengirim gelombang kekuatan yang menyapu jalur tambang. Para penambang terlempar, wajah mereka pucat pasi, hanya bisa menatap maut yang datang mendekat. Tiba-tiba, suara dingin bergema. Sosok berpakaian hitam muncul entah dari mana. Pakaiannya seketika berubah menjadi cairan hitam yang menembus batu, lalu menelan bayangan besar itu dengan kejam. Lo Fong melangkah keluar dari kegelapan, tatapannya tajam menusuk. "Cukup berani kau mencuri dengan terang-terangan di jantung formasi ini." Bayangan itu bergetar, suaranya lirih penuh keterkejutan. Apakah pendatang baru di alam kekacauan primal? Dalam sekejap bayangan itu lenyap mencoba melarikan diri, namun langit dan bumi sudah tertutup. Apakah kau pikir bisa kabur dariku? Jaring surgawi galaksi meledak dalam cahaya. Benang perak raksasa menutup rapat tambang, menciptakan sangkar perak yang menyelimuti segalanya. Energi berdesakan mencoba menembus, tapi setiap jalan tertutup rapat. Gelombang demi gelombang energi pecah, tersangkut lalu hancur dalam jalinan cahaya perak. Akhirnya hanya tersisa satu gelombang energi. Dari pusaran itu muncul seekor binatang eksotis berbulu abu-abu. Tubuhnya merunduk, suaranya gemetar. "Selamatkan aku, selamatkan nyawaku. Salam hormat untuk Sen Agung Alam Kekacauan Primal." Lo Fong menatap dingin. "Kamu berani menambang esensi tekukan surgawi secara diam-diam." Binatang itu berlutut, tubuhnya gemetar. Tiba-tiba, suara asing bergema dari tenggorokannya, bukan suaranya sendiri. "Pejabat tamu Lauhe, makhluk ini adalah peliharaanku. Ia memakan esensi batu surgawi hanya karena aku yang memerintahkan. Anggap saja kau tak pernah melihatnya, biarkan ia pergi." Lo Fong menyempitkan mata.
Siapa kau? Kau bahkan berani menanam binatang eksotis untuk mencuri di wilayah inti negara kuno angin api. Suara itu dingin penuh tekanan. Apakah kau ingin melawan aku? Udara mendadak membeku. Loveng dapat merasakan kekuatan besar di balik suara itu. Sosok misterius yang cukup kuat untuk menundukkan makhluk dari alam kekacauan primal. Namun Loveng tetap berdiri tegak, suaranya tegas. Aku menjalankan misi dari Kaisar Chu. Aku bisa membiarkan makhluk ini, tapi identitasnya tetap akan aku laporkan. Lalu, sebuah dengusan dingin terdengar dalam sekejap. Binatang eksotis itu menjerit memilukan. Tubuhnya hancur berantakan, lenyap tanpa sisa. Loveng mengernyit, memandang sisa-sisa energi yang terurai. Dia dihabisi begitu saja, hanya dengan satu pikiran. Ia menghela napas berat, tapi identitasnya sudah cukup. Silsilah Kaisar Chu pasti akan tahu ada kekuatan besar di balik semua ini. Dengan sekali lambaian, ia menyimpan sisa-sisa makhluk itu. Tak lama kemudian, cahaya perak jaring surgawi mulai surut, dan sosok Loveng melangkah keluar dari tambang. Komandan Garnisium kota Tianchu yang telah tiba terperanjat melihat sangkar perak raksasa tadi. Ia buru-buru memberi hormat. Loveng menatapnya singkat. Saya hanya menjalankan perintah, melacak penambang liar. Sisanya kau pasti sudah melihat dengan mata kepalamu. Tanpa menunggu jawaban, Loveng membuka jalur terowongan di kehampaan, lalu menghilang begitu saja. Komandan Garnisium hanya berdiri tertegun. Di balik wajahnya yang tenang, hatinya bergetar keras. Binatang eksotis alam kekacauan primal bisa menyelinap ke dalam formasi tambang. Maka benar, ada sosok mengerikan yang mengendalikannya. Tak heran kami berpura-pura tidak tahu. Jika bukan Lao He yang muncul hari ini, mungkin tambang ini sudah lama terkuras habis. Ia menatap tambang luas itu dengan wajah muram. Sosok di balik semua ini, siapa sebenarnya? Oke guys, sampai sini dulu. Jangan lupa like-nya. Makasih banyak atas support kalian untuk Mimin ya. Semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Amin.